Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Selamat pagi bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menghantarkan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, kembali kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk menjalani hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa, di dalam mana Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang satu malam lamanya. Dan pagi ini Tuhan sudah memberikan hari yang baik, hari yang terang bagi kami. Sebelum kami akan memulai aktivitas kami datang sujud menyembah-Mu, memohon berkat-Mu. Kekuatan yang datang daripadamu, itulah yang memampukan kami untuk melewati hari ini. Karena itu firman-Mu akan kami dengarkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita pada pagi hari ini, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu surat Filipi adalah surat sukacita. Bagaimana Paulus menunjukkan imannya, sekalipun ia pada saat itu berada di dalam penjara yang sempit, tidak bebas. Ia menderita. Ya, seharusnya ialah yang dikuatkan dan dihibur. Tetapi justru sebaliknya, justru dialah yang menghibur dan menguatkan jemaat-jemaat. Bahkan dari balik penjara itu lahirlah beberapa karya dan surat-suratnya. Dan salah satu adalah surat Filipi ini, di mana ketika dia menderita, ia berkarya dan berkata, bersukacitalah. Dan pagi hari ini ia juga menyapa kita agar kita jangan khawatir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada begitu banyak kekhawatiran yang terjadi saat ini, apalagi di masa-masa pandemi ini. Khawatir bukanlah membuat kita semakin baik, malah kondisi kesehatan kita semakin tidak baik. Khawatir karena faktor ekonomi. Khawatir karena anak-anak kita bagaimana nanti masa depannya. Khawatir juga mungkin karena kesehatan atau hasil diagnosa daripada dokter tentang kesehatan kita. Khawatir juga mungkin karena rasa berdosa atau rasa bersalah. Semua itu saudara-saudara pasti mengganggu kesehatan kita. Saya pernah juga ke dokter. Waktu itu saya sering keringat dan susah tidur. Tetapi apa kata dokter itu menarik dan sampai saat ini masih saya ingat. Nina dokter Ndai, dalini saja aktivitas ndu bagi biasana. Panakandu, enda tambarna, enda vitamin, pan. Nina dokter Ndai. Setelah itu serasa saya merasakan kebebasan, terlepas
dan bisa menjalani aktivitas normal seperti biasa. Saudara-saudara, pada pagi hari ini Paulus menasihatkan ada beberapa sikap yang kita lakukan sebagai orang yang percaya untuk mengatasi kekhawatiran kita. Yang pertama, nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa. Doa. Ada begitu banyak keinginan-keinginan kita. Dan saat ini mungkin tidak ada jalan. Di sanalah ada jalan, dalam doa. Saat ini mungkin kita tidak dapat menjumpai keluarga kita, bahkan sahabat kita. Apalagi mungkin saat ini dia juga berada dalam terpenjara. Oleh karena mungkin saja ruangan isolasi diopname. Tetapi mari kita nyatakan dalam doa-doa kita. Bahkan yang kedua dikatakan, sampaikanlah permohonan kita kepada Tuhan. Permohonan kita, semua keluh kesah kita. Tuhan bersedia mendengar saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengingat ketika bangsanya menjerit, menderita, berteriak minta tolong. Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-7. Dan saat itu apa kata Tuhan? Aku sudah mendengarkan jeritan dan keluh kesah mereka. Maka aku akan turun menyelamatkan mereka. Tuhan mendengarkan doa-doa umatnya. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Dengan mengucap syukur membuat kita menjadi kuat. Sebab dengan berkeluh kesah justru makin membuat kita lemah. Saat ini mari belajar kita bersyukur. Tuliskan apa yang patut kita syukuri. Katakan ketika kita bangun bahwa ada begitu banyak yang patut kita syukuri. Ya, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita boleh berjalan, kita boleh hidup. Kita mungkin berjumpa dengan teman dan sahabat dan kebaikan-kebaikan Tuhan lainnya. Jangan seperti kata Bibi Nandela Hargo, istilah 982. Ada 98 kebaikan dan ada 2 mungkin kekurangan. Tapi yang selalu kita ingat adalah yang 2 itu. Bukan, tapi sebaliknya. Katakan, tuliskan apa-apa saja yang patut kita syukuri pada pagi hari ini. Maka yakinlah kita akan pasti mendapatkan kekuatan dan sukacita. Hidup kita akan semakin bermakna. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Lakukan tugas dan aktivitas kita. Jangan kita lupa pula memakan vitamin dan obat kita. Sehingga kesehatan akan menjadi bahagian kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah menyapa kami. Kami sadar Tuhan dan mengaku ada begitu banyak kekhawatiran kami saat ini. Tetapi biarlah Bapa, kami semuanya itu datang ke hadirat Tuhan. Menyatakannya, mengungkapkannya dalam doa dan permohonan kami. Sehingga ketika kami mengungkapkan semua keluh kesah kami berjumpa dengan Tuhan. Di sanalah kekuatan bagi hidup kami. Bahkan Tuhan dijauhkan dari segala kekhawatiran, kecemasan. Dan kami juga Tuhan diajar untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Mensyukuri apa yang baik, kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga melaluinya kami menjadi orang-orang yang bersukacita. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Secara khusus jemaat GBKP di Studio Alam. Tuhan memberkati mereka semuanya, jemaat-Mu yang ada di sana. Sehingga mereka juga terpelihara melewati hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lelah Tuhan, biar Engkau yang menguatkan, meneguhkan mereka. Beri terus mereka pengharapan, semangat untuk boleh menjalani kehidupannya hari lepas hari. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.